Ya. Itu kalau klasifikasi. Nah, klasifikasi bisa disebut dengan supervise gitu ya, karena disupervisi waktu trainingnya, dia disupervisi, dikasih tahu data dokumen ini punyanya kelas apa, dokumen ini punyanya kelas apa misalnya. Nah, beda dengan clustering, mungkin beberapa yang dari machine learning udah tak paham ya. Kalau clustering ini kita awalnya tidak punya gambaran dokumen itu sebenarnya masuk di kelas yang mana. Jadi cuma ada sekumpulan dokumen, karena kita di IR ini base-nya dokumen ya. Kalau mungkin di machine learning bisa jadi berupa database misalnya ya. Nah, sini misalnya dokumen ini ada sekumpulan dokumen, kita masih belum tahu sebenarnya ini ada berapa kelompok sih, ada berapa kelas sih, ada berapa cluster, ini kita belum tahu. Seperti itu. Jadi itu bedanya dengan yang klasifikasi kemarin. Yang mungkin dilakukan hanya kita memprediksi aja, kira-kira ini ada berapa kelas, mau 2 kelas atau 3 kelas, tapi kita pun belum tahu sebenarnya ini kelasnya apa namanya, itu kita masih belum tahu kalau di cluster ini. Seperti itu. Nah, sama seperti di klasifikasi, nanti ada beberapa metode ya. Jadi kalau clustering ini contohnya, jadi ada titik nih, misalnya satu dokumen satu titik, posisinya dalam 2 dimensi atau 3 dimensi tergantung nanti kita mau pakai apa, mau pakai term frekuensi atau pakai indeks dokumen frekuensi atau pakai TF-IDF atau hanya memakai vektor saja. Nah, itu tergantung ya nanti kita mau memakai datanya apa. Nah, kalau clustering ini pokoknya ada dokumen, nah kira-kira jadi berapa cluster sih gitu ya. Bisa juga kita arahkan, oh ini cuma jadi 2 cluster atau cuma jadi 3 cluster, tapi bisa juga kita nggak tahu nantinya akan jadi berapa cluster, kita tidak tahu. Itu clustering. Itu nah. Asumsinya yaitu tadi berdasarkan vektornya ya. Kalau ini vektornya tadi mau hanya dia ada atau tidak, dia TF-nya saja atau IDF-nya aja, atau TF-IDF-nya itu datanya ya, data vektornya. Nah, cluster ya ini hipotesanya pokoknya yang dekat itu dianggap sebagai satu cluster atau satu kelas ya. Nah, menjadi agak susah tidak sama seperti klasifikasi karena tadi kita belum tahu ya. Dan juga kita juga sebenarnya tidak tahu yang ketika nanti udah jadi cluster itu sebenarnya kita juga masih belum tahu apakah ini cluster yang terbaik atau tidak, seperti itu. Itu kalau clusteringnya. Nah, dalam information retrieval itu kadang seperti search engine itu bisa menampilkan dari satu query itu bisa juga menampilkan query itu sebenarnya dekat ke cluster yang mana. Jadi itu bisa jadi dalam sebuah search engine dokumen-dokumen yang ada di cluster terlebih dahulu. Baru kemudian nanti query-nya itu dia akan mencari query-nya itu sebenarnya paling dekat dengan cluster yang mana. Kalau dia dekat dengan cluster A, makanya akan muncul dalam search engine itu misalnya semua dokumen yang ada di cluster A. Itu salah satu implementasinya. Ya. Nah, cuman ini tadi susahnya kalau cluster itu kita nggak tahu cluster itu sebenarnya labelnya apa sih, dan apakah cluster ini udah cluster yang paling bagus, apa maksudnya pengelompokan yang paling bagus itu juga susah kalau di cluster ya. Tapi dalam dunia nyata itu sering lebih banyak terjadi karena kita kadang cuma punya dokumen, kita nggak tahu ini harus dikelompokkan di kelompok yang mana sih. Ini sering terjadi seperti itu ya. Nah, ini kalau di contoh clustering nih ya. Nah, beberapa cara untuk melakukan clustering ini bisa memakai pakai flat atau hierarki atau memakai hard atau soft seperti itu ya. Jadi beberapa cara cluster seperti itu. Nah, juga apakah kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu clusternya ada berapa jumlahnya. Nah, ini juga tergantung kita memakai metode clustering yang mana. Ini kalau flat ya, kalau flat clustering ya pokoknya
langsung satu iterasi kita kelompokkan dia menjadi beberapa klaster. Kalau hierarkikal itu nanti melalui beberapa iterasi. Jadi iterasi pertama itu misalnya ada 7 klaster. Setelah itu dari 7 klaster itu kita klaster lagi, misalnya jadi 4 klaster seperti itu. Dilakukan secara hierarki. Nah, sampai di titik mana klasternya akan berhenti ya, nanti kita mau memakai setiap kali iterasi itu kita uji apakah klaster ini sudah sesuai dengan permintaan kita atau belum, seperti itu. Ya, ini yang kalau hierarkikal. Nah, hard clustering dan soft clustering itu juga, kalau hard clustering itu sudah pasti satu dokumen itu hanya milik satu cluster. Tapi kalau soft clustering ini bisa mana yang lebih sesuai dengan keinginan kita. Dia mau masuk di kelas yang mana. Gitu. Nah. Clustering yang bagus yang seperti apa? Nah, ini tergantung fungsi objektifnya. Tergantung tadi mau pakai rumus jarak atau mau pakai fungsi apa, gitu ya, fungsi f tertentu. Nah, itu jadi cluster yang bagus dalam situasi A akan berbeda dengan ketika dalam situasi B, seperti itu. Ya. Nah, salah satu cara clustering yang flat ini adalah K-means clustering, gitu ya. Kenapa pakai K? Terus kenapa means, gitu ya? K itu berarti tadi kita asumsikan nanti dia akan di cluster sebanyak K, gitu ya. Nah, means itu berarti dia berdasarkan rata-rata. Seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Ini hampir sama seperti ketika kemarin yang Rokio ya. Kita pakai centroid. Kita mencari centroid dari suatu dokumen. Seperti itu. Kemudian setelah itu, jadi kita secara random menentukan, misalnya kita mau membuat K-means clusteringnya K-nya sama dengan 2. Maka di iterasi di awal kita akan menentukan 2 titik awal sebagai centroid secara random seperti itu. Ya, kemudian nanti semua dokumen yang ada itu akan dicari jaraknya terhadap 2 titik ini. Maka nanti akan terbentuk di iterasi yang pertama akan terbentuk 2 klaster yang dianggap paling dekat dengan klaster A atau klaster B, seperti itu. Ya, ini caranya hampir sama seperti Rokio, jadi dicari pusat klasternya. Ya, pertama pusat klaster, kemudian dicari jaraknya. Setelah itu terbentuk 2 klaster kan. Nah, dari 2 klaster itu kemudian kalau kita mau melakukan beberapa iterasi dicek lagi klasternya udah tepat atau tidak, maka dari klaster yang sudah terbentuk itu akan dicari centroidnya yang baru. Sama seperti yang kemarin, mencari rata-ratanya, dia pakai rumus jarak, dicari rata-ratanya, kemudian terbentuklah centroid yang baru. Setelah itu di looping lagi, setiap dokumen dicari jaraknya terhadap centroid yang baru itu. Seperti itu. Ada contohnya enggak ya? Nih. Ini algoritmanya ya, jadi di awal secara random dipilih dokumen sebagai centroid atau kalau disebut dengan seed. Kemudian awalnya berarti kan klasternya hanya berisi tadi masing-masing satu centroid. Setelah itu diiterasi ya, masing-masing dokumen itu dicari jaraknya ke centroid yang awal sudah dipilih random. Setelah itu akan terbentuk 2 klaster. Asumsinya tadi yang lebih dekat ke centroid A dia menjadi klaster A, yang lebih dekat ke centroid B dia menjadi klaster B. Ya, setelah itu kemudian terbentukkan 2 klaster. Kemudian dari anggota klaster A itu dicari centroidnya dengan cara merata-rata sama seperti yang Rokio kemarin. Kemudian setelah itu terbentuk centroid baru. Kemudian dicari lagi iterasi. Biasanya iterasinya akan berhenti kalau sudah tidak banyak perubahan. Tidak banyak perubahan itu artinya apa? Misalnya dokumen 1, di iterasi pertama dia di klaster A. Di iterasi kedua di klaster A lagi. Di klaster ketiga klaster A lagi. Dan hampir semua dokumen itu ketika di iterasi berikutnya itu tidak ada perubahan.
posisi klasternya, nah itu biasanya dia akan berhenti. Jadi itu iterasi di Cummins clustering. Ya, ini contohnya random. Pertama dipilih random, kemudian setelah itu masing-masing dokumen dihitung jaraknya, ya. Setelah itu akan terbentuk centroid baru, kemudian dihitung ulang. Seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya hasil setelah 9 iterasi ini. Asumsinya setelah 9 iterasi tidak banyak perubahan yang terjadi di tadi klasternya. Jadi anggota klasternya tidak banyak berubah. Setelah mungkin iterasi 8 ke iterasi 9 atau iterasi 7, 8, 9 tidak banyak perubahan, maka biasanya iterasinya akan berhenti. Itu kalau Cummins clustering. Ya, ini contoh kalau pergerakannya tadi ya. Nah, tadi variasi dari Cummins bisa Camidoid, itu artinya bukan dicari rata-ratanya, tapi bisa juga dicari metodenya, titik tengahnya. Ya. Bisa juga pakai fase semin, bisa pakai model case clustering, pakai maximum likelihood, pakai bias. Ya, jadi itu variannya dari Cummins. Kalau tadi kan dari data yang ada dicari rata-ratanya, gitu ya. Itu centroidnya itu adalah hasil dari rata-rata, maka namanya Cummins clustering. Itu contoh yang flat clustering. Nah, untuk yang hierarchical clustering itu ada aglomeratif dan ada divisif. Ya. Nah, yang nanti kita bahas adalah yang aglomeratif. Aglomeratif ini asumsinya di awal itu setiap satu dokumen dianggap sebagai satu klaster. Kemudian nanti digabung seperti itu. Kalau divisif itu kebalikannya. Awalnya itu semuanya itu satu klaster, kemudian dia dipecah seperti itu. Ya, yang akan kita lihat sekarang ya aglomeratif. Ya. Nah, aglomeratif clustering tadi di awal itu dianggap masing-masing dokumen sebagai satu klaster. Kemudian nanti akan dihitung similarity. Similarity-nya juga nanti bisa bermacam-macam ya. Antara satu klaster dengan klaster yang lain. Nanti yang jaraknya paling dekat itu nanti akan digabung menjadi satu klaster. Gitu. Ya, itu dilakukan terus berulang-ulang. Nah, dilakukan terus berulang-ulang sampai nanti misalnya kita mau berapa klaster. Kalau misalnya mau 2 klaster ya berarti sampai 2 klaster terakhir. Seperti itu. Nah, caranya tadi kalau kita waktu melakukan proses merging-nya itu bisa pakai cara ini, single link, complete link, centroid atau group average seperti itu. Nah, kalau single link tadi mencari jarak terpendeknya ya, jadi antara satu klaster dengan klaster yang lain tadi yang jaraknya yang paling pendek itu digabung seperti itu. Nah, kalau complete link ini justru jaraknya yang paling panjang itu nanti yang akan digabung. Ya. Kemudian kalau centroid clustering itu memakai centroid, pakai centroid. Nah, nanti jarak dari centroid itu yang paling dekat ke jarak centroidnya itu yang nanti akan digabung. Group average clustering ini effortnya cukup besar. Ya, dia akan mencari rata-ratanya sehingga semua harus di rata-rata terlebih dahulu sebelum melakukan merging. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya kita punya, ini asumsinya vektornya cuma satu ya. Jadi A itu saya 1, B itu 2, C itu 4, D itu 5, E itu 6. Nah, misalnya di awal, misalkan tadi kan masih A, B, C, D, E masing-masing satu klaster gitu ya. Kemudian setelah itu, ini kalau misalnya di iterasi di merging yang pertama, itu akan terbentuk 2 klaster, yaitu A dan B. Kemudian klaster yang kedua C, D, E. Seperti itu misalnya. Ya. Ini kenapa A dan B? Kalau kita lihat A dan B ini kan satu ya. Oke. Nah, ini jarak yang terpendek C
X1 ini A dan B dia 1. Ya, misalnya. Kemudian satu yang lain apa? C dan D, B dan E. Maka fase yang pertama dia tadi A dan C. Kalau enggak ini ya pakai A dan C. Sorry, ini iterasi pertama kan sudah jadi 2 klaster. Nah, kemudian iterasi berikutnya ini contoh kalau pakai singling ya, dia akan mencari minimum. Maka iterasi yang kedua nanti dia akan mencari jarak antara titik di sini dengan titik yang di klaster ini. Jadi kalau sini 2, di sini 3, ya berarti akan ada 2 kali 3 kita hitung. Jadi A ke C jaraknya berapa, A ke D berapa, A ke E berapa, B ke C berapa, B ke D berapa, B ke E berapa. Ya, maka ini kalau kita singling maka akan mencari yang minimum. Minimum dari AC, AD, AE dan seterusnya. Jadi kalau ini 34, 52, 34 maka akan dapat 2. Ya, jarak yang minimum 2. Berarti dia akan dapat yang 2 ini apa? 3, 4, 5, 2. B dan C. Ya, maka nanti di yang kedua itu B dan C, di iterasi yang berikutnya B dan C itu akan di merging. Seperti itu. Kalau complete link ini justru A dan E ya, kan yang maksimal 5. Kalau memakai yang average itu dicari rata-ratanya, dapatnya 3,5, maka yang paling mendekati dengan 3,5 yang mana? AC sama BD. Seperti itu. Ya, ini contoh kalau kita tadi caranya merge itu memakai perhitungan yang mana? Apakah pakai single link, complete link, atau average link? Nah, berikutnya ini contoh untuk yang akumulatif. Kaminsnya nanti saya berikan contohnya di modul praktikum ya. Jadi ini contoh ya, contoh kalau kita pakai yang contoh yang Kamins. Ini contoh KNN ya. Yang Kamins mungkin saya belum contoh, tapi asumsinya hampir sama seperti itu tadi ya. Seperti apa? Seperti yang Rokio, tapi dilakukan iterasi. Nah, kalau ini contoh yang aglomeratif, tapi dia pakai singling. Jadi ini asumsi ada data A, B, C, D, E, F. Ya. Nah, ini jarak ke yang pertama kali ya, jarak ke X1 dan X2. Jadi tadi cari random ya, cari titik yang awal. Misalnya ini di A ini 1, untuk X2-nya 1 dan begitu seterusnya. Nih ya. Jadi jaraknya seperti ini di titik iterasi awal. Kemudian pertama kita mencari ini jarak ke semuanya dulu. A ke B berapa, A ke C berapa, A ke D berapa, dan seterusnya. Jadi bikin pakai matrik ya ini ya. Membuat pakai matrik, ini caranya mencari jaraknya. Jadi kalau A ke B berarti 1 min 1,5 ya, dikuadratkan, ditambah 1 min 1,5 dikuadratkan ya. Setelah itu hasil penjumlahannya diakarkan. Itu rumus jarak kemarin ya. Akar dari jumlahan jarak kuadratnya. Seperti itu. Ya. Jadi ini 1,1, 1,5, 1,5 ini vektornya ya. Vektornya 1,1 nih. Jadi ini mencari jarak antara AB ini dengan cara seperti ini. Sehingga nanti dapat AB itu 0,71. DF misalnya DF
Maka jaraknya 3 min 3 kuadrat ditambah 4 min 3 setengah kuadrat. Dijumlahkan kemudian diakarkan, dapatnya 0,5. Ini semuanya dihitung ya. AB, AC, AD, AE, AF, BC, BD, BE, BF, dan seterusnya. Ya, sebenarnya kita melakukan hitungannya hanya sebagian ya. Nah, dari semuanya ini akan didapat yang minimal karena pakai singling ya. Yang minimal adalah 0,5. 0,5 itu jarak yang mana? Adalah jarak yang DF. Maka setelah iterasi pertama ini, dia akan menggabungkan atau mematch D dan F. Seperti itu. Ya. Setelah itu, iterasi berikutnya kan kita sudah dapat DF nih. Ya. Maka di iterasi berikutnya akan dicari jarak dari DF ya, A ke DF yang minimal berapa? Yang dihitung kan berarti yang baru ini ya. Jadi yang akan dihitung yang hasil dari match yang baru ini. Coba kita lihat untuk yang berikutnya. Nah, jadi tadi ini tadi yang pertama, yang kedua kita akan mencari yang tanda tanya ini A ke DF. Coba kita cek A ke DF. A ke DA berapa? A ke D berapa? A ke D kan 3,61. A ke F berapa? 3,2. Berarti minimum dari A ke D ke gabungan dari DF ini adalah 3,2 karena dia yang minimal. Kemudian B ke DF berapa? B ke D itu 2,92, benar ya? B ke F itu 2,5. Maka yang dipakai 2,5. Sehingga ini 2,5. Dan ini 2,24. Gitu. Ya. Kemudian DF ke B, ya, jadi akan dicari semuanya. Cukup jelas ya. Mencari jarak, mencari pakai single ya ini, mencari yang minimal. Nah, dari sini, dari yang iterasi yang berikutnya ini yang terbentuk, maka akan dicari mana yang paling minimal. Ya, yang paling minimal di sini akan dapat 0,71. Ya, maka iterasi yang berikutnya 0,71 itu berarti apa? A ke B ya. Maka iterasi berikutnya ini akan terbentuk klaster yang baru lagi, match. Yaitu klasternya adalah AB. Jadi akan ada baru AB, C sendiri, DF, dan E. Setelah itu akan dilakukan perhitungan lagi. Ya. Maka perhitungan berikutnya adalah ini. Karena ini yang akan kita cari, berarti AB ke C. Berarti C ke A dengan C ke B, 4,95. AB DF. Nah, berarti akan dicari nih. A ke D, A ke F dengan B ke D dan B ke F. Mana yang paling minimal? Dapat 2,5. Gitu seterusnya. Ya, dari yang baru ini akan didapat mana yang paling minimal. Oh, yang paling minimal 1. 1 ini apa? Oh, dia E. Berarti E ini nanti dia akan E ke DF ya. Yang baru ini E ke DF. Maka yang baru ini E akan digabungkan dengan klaster yang DF. Seperti itu. Jadi akan terbentuk jadi 3 klaster AB, DF dengan C. Ya, setelah itu tadi AB, C, D, E, F akan dicari lagi jaraknya yang paling minimal ternyata dapat 1,41. 1,41 itu apa? 1,41 itu C digabung dengan D, E, F.
Seperti itu. Sehingga kalau menjadi 2 klaster akan terbentuk ini AB, sementara C, D, E, F. Kalau kita mau 3 klaster, ya berarti tadi memakai yang AB, D, E, F dengan C. Gitu. Oke, sehingga ini klaster yang mungkin terbentuk kalau 2 klaster berarti AB, C, D, E, F. Seperti itu. Cukup jelaskah? Ini kalau digambarkan biasanya aglomeratif seperti ini. Jadi tadi awalnya kan A, B, C, D, E, F ya. Kemudian iterasi pertama kan dapat DF. Ya, iterasi kedua tadi kan dapatnya AB. Iterasi ketiga ternyata dapatnya DEF. Ya kan? Iterasi berikutnya dia dapat CDEF. Nah, iterasi terakhir dia gabung semuanya. Itu. Cukup jelas kan? Sampai di sini. Jadi itu cara kalau pakai Cummins clustering tadi iterasinya ya, cari sentroid, cari random dulu 2 sentroid, kemudian dicari jaraknya. Cari jaraknya sama seperti yang kemarin Rogio, kemudian diiterasi lagi. Ada pertanyaan untuk yang Cummins dan aglomeratif? Nah, kategorisasi teks ini bisa kita pakai sebenarnya untuk berbagai macam kasus gitu ya. Jadi yang paling terkenal itu kalau klasifikasi biasanya yang disebut dengan sentiment classification. Contohnya kalau sentiment classification itu misalnya di Twitter itu ya kebanyakan. Kalau di Twitter itu dari semua orang yang nge-tweet itu kan bisa di-download ya. Dari semua orang yang nge-tweet itu misalnya kita bisa klasifikasikan. Ini tweet ini sentimennya positif atau negatif, misalnya positif terhadap misalnya isu feminisme misalnya gitu ya. Nah, dia tweet ini sebenarnya positif terhadap dia mendukung atau tidak terhadap feminisme. Atau Twitter ini misalnya ternyata dia tidak mendukung terhadap feminisme misalnya. Nah, bisa dengan cara klasifikasi. Kalau klasifikasi berarti tadi dari semua Twitter yang ada, misalnya kita bikin training dulu. Yang mendukung feminisme itu Twitter yang mana sih? Itu kita kelompokkan dulu. Yang tidak mendukung yang mana? Itu kalau pakai klasifikasi, di training dulu. Jadi nanti ketika ada Twitter baru, berdasarkan hasil klasifikasi tadi, bisa kita ketahui, oh dia sebenarnya Twitter baru ini masuk yang positif atau negatif sih terhadap feminisme gitu ya kalau pakai klasifikasi. Nah, kalau pakai clustering ya tinggal kita kelompokkan aja jadi 2. Jadi Twitter tentang feminisme diambil, kemudian tadi secara kita tidak tahu mana yang positif mana yang negatif, pokoknya kita kelompokkan jadi 2. Seperti itu. Kemudian nanti kita asumsinya clustering yang terbentuk jadi 2 itu, oh dia juga memang memenuhi syarat sebagai positif dan negatif terhadap satu isu gitu ya. Nah, baru nanti Twitter baru bisa kita kelompokkan dia masuk yang mana. Seperti itu. Kadang ada itu sentiment classification, sentiment analisis ya, bisa disebut sentiment analisis misalnya dalam pemilihan bupati misalnya gitu ya. Twitter dikumpulkan, kemudian kita lihat dia Twitter yang seperti apa sih yang mungkin mendukung golput atau mungkin tidak mendukung golput misalnya, atau dia mendukung terhadap calon tertentu misalnya. Nah, ini dalam kondisi real biasanya dilakukan untuk itu. Atau bisa juga dipakai untuk klasifikasi sebuah mail itu termasuk spam atau tidak gitu ya. Jadi berdasarkan teks dalam email itu bisa kita kategorisasi dia termasuk spam atau tidak. Seperti itu. Bisa memakai klasifikasi, bisa memakai clustering.
Kalau klasifikasi, tapi tadi asumsinya kita punya data trainingnya, kita tahu mana sih email yang spam dan mana yang tidak. Tapi kalau clustering misalnya cukup kita cluster aja jadi 2 macam. Baru setelah itu kita misalnya kita identifikasi, oh cluster A ini yang spam, cluster B itu yang tidak spam misalnya. Itu. Pertanyaan atau tidak? Ada? Belum ada, Bu. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang bagaimana kalau kita sudah melakukan proses klasifikasi atau clustering tadi, terus kita pengen tahu sebenarnya hasil klasifikasinya itu sudah memenuhi syarat atau belum, misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan evaluasi, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan evaluasi terhadap hasil klasifikasi. Nah, biasanya memakai yang disebut dengan confusion matrix. Seperti itu. Nah, confusion matrix sebenarnya kita bisa mencari akurasi ya. Kalau akurasi itu berarti, ini semoga kalian tidak bingung ya, confusion matrix ini, misalnya bagian atas ini gold standard. Gold standard itu artinya pakar itu mengatakan bahwa misalnya itu suatu data, dia memang misalnya tadi sentimen positif, yang ini sentimen negatif. Seperti itu. Nah, sementara kalau sistem itu nanti menyatakan suatu data itu dia positif atau negatif. Nah, true positif itu berarti ketika good standard mengatakan dia positif dan sistemnya juga mengatakan dia positif. Itu jadi true positif. Yang kebalikannya lagi adalah ini. Good-nya mengatakan negatif, sistemnya juga mengatakan negatif. Ya. Nah, kalau akurasi ini true positif plus true negatif dibagi semua data. Itu kalau akurasi. Biasanya kita mengenalnya akurasi gitu ya. Nah, tapi kadang kalau akurasi bisa jadi hasilnya sangat ekstrim gitu ya. Nah, maka muncul yang disebut dengan recall dan precision. Nanti hasil recall precision bisa jadi F1 measure ya. Nah, kalau presisi itu seperti apa? Presisi kalau dari sini itu dihitung dari yang tadi sistem maupun good atau pakar mengatakan positif dibagi dengan semuanya positif ya, tapi menurut menurut sistem itu positif, tapi ditambah menurut sistem positif dan menurut pakar positif ditambah dengan menurut sistem positif dan menurut pakar itu negatif. Ini pembaginya. Jadi true positif dibagi yang true positif tambah false positif. Ya, atau bisa dikatakan yang benar dibagi dengan yang sistem kembalikan sebagai positif. Ya. Nah, kalau recall ini true positif yang memang benar dan benar dibagi dengan yang menurut si pakar atau standar good-nya itu dia true positif dan dia false negatif. Jadi yang menurut good-nya itu di sini positif. Ya, kalau ini pembaginya yang menurut sistem itu positif, kalau recall itu yang menurut good itu dia positif pembaginya. Seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan, ini alasannya kenapa kita tidak hanya butuh akurasi ya. Nah, kalau bisa dikatakan, kalau presisi itu berarti persentase yang dideteksi oleh sistem yang kenyataannya adalah positif. Itu kalau presisi. Maka dia pembaginya berarti yang dikembalikan oleh sistem sebagai positif. Kalau recall itu presentasi item yang
dinyatakan benar yang diidentifikasi oleh sistem. Maka dia pembaginya adalah yang menurut pakar dia true positif dan false negatif. Ya, jadi evaluasi kadang kalau misalnya kalian lihat di makalah-makalah gitu ya, kadang evaluasinya tidak hanya akurasi, tetapi bisa recall, bisa precision. Nah dari hasil recall dan precision ini biasanya bisa, nah ini nanti dilihat ya, nah itu bisa dibentuk yang disebut dengan F1 measure. Kemarin kita sebenarnya sudah mencoba ya. Nah, F1 measure ini kombinasi dari precision dan recall, yaitu 2 kali precision kali recall dibagi precision ditambah recall. Ini F1 measure. Jadi untuk membalanskan antara precision dan recall, itu F1 measure. Oke, nah cukup jelaskah? Jadi ketika kita menghitung nanti perlu dievaluasi ya. Jadi kalau kondisi real itu sebenarnya dilakukannya dengan program. Jadi kalau datanya banyak ya ini dihitungnya memakai program, tidak one by one. Gitu. Nah, ada pertanyaan kah? Nah, kemudian kalau dalam klasifikasi, ya ini diklasifikasi ya, karena kalau diklasifikasi kan kita butuh data training nih. Nah, dalam klasifikasi itu sering dibagi, jadi keseluruhan dokumen itu sering dibagi menjadi 3 himpunan. Himpunan yang pertama adalah training, himpunan kedua development test, sementara ketiga test set. Nah, training itu apa? Training itu biasanya training itu dipakai untuk tadi kayak kemarin saya kalian menguji bahwa oh ini dokumen ini kelas A, dokumen ini kelas B, gitu ya. Nah, kalau development test untuk apa? Biasanya dalam 1 kali iterasi, gitu ya. Ketika sudah tahu bahwa oh ini kayak tadi yang di apa? Kalau di KNN misalnya ya 1 kali iterasi terbentuk kelas dokumen A masuk kelas 1, dokumen B masuk kelas 2 gitu ya. Nah, kemudian dicek pakai data yang ada di development test. Benar nggak bahwa dokumen ini kalau memakai klaster yang tadi, klaster yang sudah terbentuk, data yang di development itu benar tidak masuk di kelas yang sesuai. Gitu. Jadi training set dan development test set itu sama-sama memiliki data kelasnya. Seperti itu. Ya, baru setelah itu kalau sudah terbentuk kelasnya, nah test setnya itu data yang memang benar-benar blind. Kita belum tahu dia masuknya di kelas yang mana. Itu. Ini kadang dibagi, kalau datanya besar, dibagi jadi ini training, development, dan test. Jadi setiap kali iterasi dicek pakai development test. Nah, sehingga ini kalau dalam kategorisasi sering ada yang namanya cross validation. Ya. Dokumen yang jadi training dan dokumen yang jadi development test itu bisa di looping, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti klaster atau kelas yang terbentuk, klasifikasi yang terbentuk itu benar-benar klasifikasi yang paling hasil evaluasi yang paling bagus. Ini di mesin learning apakah sudah sampai di sini? Kalau ikut mesin learning? Belum sampai sih, Bu. Memang biasanya nanti kita masuk ke training, development, dan tes cross validation itu nanti kalau datanya udah besar ya. Kalau ini kan kita memang baru nyoba satu ya. Gitu. Bisa membayangkan nggak ya? Jadi contohnya kalau
Mana ya? Jadi misalnya gini ya, ini kan data training gitu ya, data training, ini data A, data B, data C. Ini yang saya kan setiap kali training kan sebenarnya udah terbentuk ya. Setiap kali iterasi kalau dibikin kelas atau kategori atau clustering kan sebenarnya setiap kali iterasi terbentuk kelas seperti ini kan. Nah, dalam satu kali iterasi ini, kelasnya kan ini kelas A dan B misalnya. Nah, kita punya tadi satu dokumen, saya gambar pakai bintang ya, itu dokumen development test, ya, data dev tadi. Nah, kita sebenarnya tahu bahwa data yang ini itu sebenarnya masuknya di kelas yang ini loh, kelas yang A gitu ya. Maka diuji, benar nggak? Ketika saya uji pakai data ini, jadi sama seperti ketika ngetes ya, dokumen ini sebenarnya masuk ke kelas A ini sudah benar belum? Kalau ternyata diuji, misalnya tadi pakai Centroid gitu ya, ternyata diuji dia tidak diuji ke kelas A dan diuji ke kelas B, ternyata dia masuk ke harusnya kelas A, ternyata dia masuk ke kelas B. Maka dianggap ini sebagai error kan. Nah, misalnya ada 10 data development. Ya, ada 10 data development test. Terus dari 10 itu dengan kelas yang terbentuk, ternyata 9 itu salah gitu ya, atau nggak usah ekstrim lah ya, 7 itu ternyata salah klasifikasinya. Berarti artinya kelas yang terbentuk ini sebenarnya masih belum bagus. Maka harus dilakukan iterasi lagi. Misalnya tadi kalau pakai Kamins, pakai Kamins kan, dilakukan iterasi lagi, dicek. Pakai Centroid-nya tadi ya, dilakukan iterasi lagi. Nanti di iterasi yang kedua kan mungkin misalnya kelas yang terbentuk gini gitu ya. Nah, ini misalnya kelas yang baru ya. Jadi saya kasih tanda warna biru ya. Ini saya iterasi berikutnya, ternyata kelasnya yang terbentuk ini nih. Gitu kan. Nah, kemudian data development testnya ini kita cek lagi masing-masing. Ini harusnya masuk kelas A nih. Yang ini. Coba kita cek ke kelas A, kita cek ke kelas B. Benar nggak masuk kelas A? Kalau dia benar, berarti dia dianggap true. Nah, 10 dokumen ini kita uji semua ke cluster yang baru atau kelas yang baru ini. Kalau ternyata dia 4 sudah benar, 4 salah, jadi kan 6 benar ya. Berarti dia loss-nya atau error-nya udah berkurang. Masih mau dilanjutkan nggak iterasinya? Misalnya kita pengen error-nya cuma 1 aja dari yang development ini, yang error cuma 1. Maka kita iterasi lagi. Ya, iterasi lagi kan terbentuk kelas yang baru gitu kan. Kemudian diuji lagi kayak development-nya ini. Dia iterasi sampai misalnya kita standar. Saya pengennya yang salah cuma 1 dari 10, jadi cuma 10% salahnya. Gitu kan. Maka itu nanti akan terbentuk kelas atau klasifikasi atau clustering yang menurut kita paling bagus. Nah, itu yang dipakai untuk nanti data yang blend, yang test set tadi. Itu maksudnya dibagi jadi training, development, dan test set. Ya, jadi training dan development itu kita sudah tahu sebenarnya data itu masuk kelas yang mana. Gitu. Nah, itu kalau biasa. Nah, kalau cross validation dilakukannya iterasi. Di samping iterasi yang pertama ini tadi development testnya datanya yang ini, yang training, gitu ya. Nah, setelah itu dicari iterasi, ini disimpan kan nanti kelas yang paling bagus yang mana. Setelah itu dia looping lagi pakai yang ini. Nah, dicari yang errornya paling kecil. Cari yang errornya paling kecil itu memakai data yang mana. Seperti itu. Nah, nanti kelas yang paling bagus itu yang dipakai untuk test set ini. Itu. Bingung nggak? Gimana
data itu tersedia cukup besar gitu ya, dunia internet kan orang banyak sekali yang menyediakan data gitu ya. Bahkan sekarang makalah itu biasanya akan menjadi berkembang atau suatu metode berkembang dia kalau nyediain data. Ya, jadi kita cari data, memakai data orang yang sudah melakukan penelitian, dia mencoba pakai model A gitu ya. Menurut dia ini data yang paling bagus. Nah, kita bisa pakai data yang sama. Kemudian kita coba modelnya, kita coba model yang baru. Oh, ternyata aku nyoba pakai data ini sama, tapi modelnya beda, hasilnya lebih bagus loh, misalnya. Sama-sama evaluasinya pakai recall precision misalnya gitu ya. Nah, semakin besar datanya, itu model yang terbentuk biasanya semakin bagus karena tadi proses trainingnya lebih banyak, gitu ya. Kalau diklasifikasi akan dicari error yang paling kecil. Maka kayak data Twitter itu sekarang juga bisa kita dapat gitu kan. Kita mau mencoba sentimen analisis pakai data Twitter, itu data Twitter bisa tersedia seperti itu. Apakah ada